Ustadz, suaminya udah dikasih kesempatan nih oleh orang tuanya dan juga Mbak Salma sudah membuka hati kembali untuk kembali ikut suaminya. Tapi ternyata di situ Mbak Salma menemukan bahwa menduga suaminya selingkuh dan juga tetap berlaku kasar nggak? Masih Iya, tetap? dia tetap masih berlaku kasar sama saya. Kasarnya itu ucapan, Kasar ucapan atau fisik? Dia fisik. Fisik sampai juga? waktu itu dia pernah mau nyekek saya itu di situ. Nah udah gitu. Gara-gara apa? Itu gara-gara Tanya si cewek itu siapa atau Iya, tanya soal perselingkuhannya? ya, nah udah gitu akhirnya saya juga sempat kan saya sakit juga di situ, suami nggak pulang juga. Nah akhirnya di situ apa namanya, saya ada teman lama saya gitu kan, ketemu sama teman lama saya cerita sama dia, akhirnya saya ketahuan sama Uwa dari suami saya itu kan. Udah gitu saya dipanggil sama Keluarga besarnya? dikumpulin gitu kan. Akhirnya udah gitu saya bukannya malah dibelain, tapi malah saya dipojokin sama suami saya. Sampai akhirnya di situ saya dipulangin sama mereka ke orang tua saya. Dipulangin ke orang tua. Oke. Iya. Waktu curhat sama temannya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Oke, Pak Ustadz ada keluarganya menyidang dia, kemudian langsung menuduh kalau dia ada apa-apa di luar, tidak patuh sama suaminya, sampai akhirnya dia dipulangkan. Nih posisinya adalah mungkin Mbak Salma merasa dirugikan di situ ya. Iya. Oke, gimana nih Pak Ustadz? Pelajaran untuk kita semua, awal yang tidak baik maka nanti berakhirnya juga akan mengikutinya. Kecuali awal yang tidak baik kemudian ditaubati, dibangun kebersamaan, nilai-nilai agama ditumbuhkan, maka insya Allah Allah akan memaafkan taubat ini, maka kemudian Allah akan membimbingnya. Nah tadi tidak cerita Mbak Salma bagaimana kehidupan keagamaan di rumah. Jadi mestinya ketika kasus yang pertama tadi sudah terjadi, ini sudah khilaf besar, masing-masing dosa besar ini sudah ditaubati, kemudian apa, nuansa keagamaan ditumbuhkan oleh dua orang ini, jadi bertaubat kepada Allah karena sudah melanggar ketentuannya dengan cara tadi, maka ditaubatinya. Tetapi kan tidak terjadi. Kemudian akhirnya kan memunculkanlah saling suudzon. Mbak Salma menyatakan bahwa suaminya melakukan perselingkuhan, yang sana mempersepsikan yang sama juga. Maka kemudian ketika posisi masing-masing persepsikan begini, mesti harus dua keluarga dipanggil. Keluarga Mbak Salma, keluarga dari laki-laki menyampaikan untuk mencari titik temu dan jalan keluarnya. Tidak dibolehkan kemudian Mbak Salma dibadikan di keluarganya laki-laki, kemudian keluarganya mensidangkan, akhirnya kemudian yang terjadi semacam tadi. Kemudian akhirnya Mbak Salma kembalikan lagi. Nah inilah ketika para pemirsa, ketika ada konflik keluar rumah tangga dan tidak bisa diselesaikan oleh suami istri, maka hakimnya itu adalah dua keluarga. Keluarga perempuan, keluarga laki-laki untuk bersidang mencari titik temu, tujuannya adalah untuk kemaslahatan bersama. Kalau masih bisa dibina, diluruskan, ini ada tujuannya. Dan tidak boleh ada melakukan tadi itu keputusan sepihak. Yang kedua, tidak boleh suami dengan mudah melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Sering kita menjumpai kekerasan dalam rumah tangga itu yang paling menderita itu adalah kaum perempuan, adalah para istrinya. Tentu ini tidak dibolehkan. Apalagi tadi itu tanggung jawab seorang laki-laki, suami, dari nafkah lahirnya tidak terpenuhi sama sekali. Kemudian apalagi kemudian sudah ada unsur bermain wanita lagi di perselingkuhan. Tentu inilah yang kemudian memicu ketegangan dan sekaligus inilah yang akan memutus tali pintu rahmat Allah akan dikucurkan. Akhirnya apa? Panas kehidupan rumah tangga. Dan berikutnya lagi, suami tadi itu kan apa ya? Karena nafsunya yang bergelora sehingga emosinya yang kemudian akhirnya memunculkan tangannya ringan memukul istrinya, tidak sepatutnya itu dilakukan. Iya. Nah Mbak Salma setelah dipulangkan nih, kemudian apakah suami ada menghubungi Mbak Salma? Iya, dia balik lagi, ngambil saya lagi dengan janji manisnya dia. Dan lagi-lagi orang tua kerayu lagi? Iya. Orang tua merelakan lagi? Akhirnya saya balik lagi sama dia, ketahuan lagi dia selingkuh, video callan sama cewek. Saya tanya itu siapa, dia nggak jawab. Oke, sampai akhirnya di situ sempat saya dicekek sama dia. Dan saya disuruh berhubungan badan di depan anak saya. Iya sayang, tenang aja, aku lagi banyak duit nih. Nanti kita jalan-jalan, kita shopping. Kamu makin cantik aja sih. Mas, kamu selingkuh?
tahu diri ya Mas ya. Kamu ini apa-apaan sih? Ini cuma teman lama aku. Temen, kamu manggil-manggil saya, kamu bilang temen. Kamu nggak percaya? Ini teman lama aku. Baru kemarin kamu janji sama bapak, sekarang kamu ulangin lagi kesalahan kamu, Mas. Kamu berani ya sama aku? Mas, kamu mau ngapain? Udah, diam aja. Bagus kamu layanin aku aja. Udah. Kalau menurut saya jauh dari nilai norma-norma yang baik nih seorang suami mengulangi lagi kembali perbuatannya, selingkuh lagi, dan kemudian yang lebih mengagetkan lagi adalah memaksa untuk berhubungan badan tapi di depan anaknya nih, ya Allah. Gimana nih Ini Ustaz? tidak hanya melanggar syariat agama, keturunan agama, tapi ini juga sudah melampaui norma akal sehat. Orang tidak beragama sekalipun akan menjauhi hal semacam itu. Karena apa? Karena itu kalau itu dilakukan, maka akan memberikan contoh kepada anaknya. Makanya kan Nabi SAW itu kan selalu memberikan teladan kepada kita, memberikan contoh. Bahkan begini, apabila suami istri itu bertengkar saja, tidak dibolehkan terdengar oleh anaknya, apalagi terlihat oleh anaknya. Kenapa? Supaya anaknya secara psikis tidak menyaksikan bahwa ayah dan ibunya sedang bertengkar. Yang kedua, secara visualitas, supaya anak tidak pernah melihat dan kemudian tersimpan di dalam alam memori bawah sadar dia, kalau ketika anak ini dewasa akan diputar ulang pengalaman buruknya, ayah dan ibunya, sekaligus juga akan diulang, dia ingin mencontoh apa yang terjadi pada ayah dan ibunya. Makanya Nabi SAW memberikan tip close, tutup di sini, selesaikan di kamar berdua suami dan istri. Yang kedua, memberikan bimbingan apabila ada suami istri itu marah. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Yang dilakukan adalah berdirilah, duduklah. Kalau sedang amarah itu sedang berdiri, duduklah. Kalau masih amarah, berbaringlah tidur. Kalau masih amarah, ambil air wudhu. Karena apa? Amarah itu memunculnya adalah dari setan. Setan terbuat dari api. Api hanya bisa dipadamkan oleh air. Maka ambil air wudhu. Tentu yang lebih baik adalah kemudian sholat. Kalau itu masih marah, berarti manusia ini sudah manusia keterlaluan. Yang ketiga, tadi kan sudah emosi, kemudian kekerasan, kemudian dia minta berhubungan dan seterusnya. Nah, ini kan cara-cara yang tidak dibimbing oleh Islam. Maka ini adalah tidak dibolehkan. Inilah saya kira benih-benih rumah tangga bukan rumah tangga penuh rahmat, tapi rumah tangga penuh murka Allah. Mbak Salma sudah berkali-kali disakitin, mohon maaf nggak ada terbersit untuk kata pisah. Dari suami udah nolak saya. Suami justru yang Iya, menolak. udah sering nolak. Berapa saya. kali nolak? Itu udah sempet 3 kali itu dia nolak saya. Udah gitu sekarang juga anak sama dia. Anak sama diambil dia. sama dia. Nah, begitu ditalak, kemudian meneruskan perceraiannya itu melalui pengadilan kah atau cuma cukup ditalak yang ketiga itu? Ditalak doang. Ditalak doang. Iya, sempat waktu itu mediasi sama Ustadz juga. Ustadz juga nyaranin untuk rujuk. Saya udah ngomong baik-baik sama dia, tapi dia nggak mau. Dia marah sama saya. Oke. Rujuk secara apa maksudnya? Rujuk secara menikah kembali. Menikah gitu. lagi begitu. Nih Pak Ustadz, gimana nih untuk pembagian anak nih Pak Ustadz? Di usia 3 tahun, apakah boleh suami mengambil tanpa ada persetujuan dari mantan istri? Udah bisa bilang mantan belum nih Pak Ustadz ketika dirujuk 3? Kalau secara agama sudah mantan, Sudah mantan. Sudah ditalak. Oke. Sudah ditalak, mantan kan. Jadi kalau di dalam keputusan seperti di undang-undang itu, jadi undang-undang pernikahan tahun 74 itu nomor 174 itu kemudian di kompilasi hukum Islam itu menyatakan kalau anak ini masih balita, maka hak pengasuhannya ada pada ibu. Bahkan di dalam keputusan pengadilan yang baru itu menyebutkan kalau sudah melewati balita, misalkan anak sudah menjalani, kalau diberikan keleluasaan, anak ini ikut siapa? Kalau misalkan ikut ibunya, maka ayah harus merelakan. Tapi ketika misalkan suaminya ini suatu saat ingin bertemu dengan anaknya, istri tidak boleh menghalangi, misalkan kangen. Gunanya apa? Negara memberikan pelindungan supaya jiwa anak itu tetap terlampiaskan keperluannya, ingin ketemu anak. Inilah yang sering terjadi ketika mufarroqah melalui perceraian, ketika dibawa oleh istrinya, maka mantan suaminya tidak diberi ruang sama sekali. Jadi mantan istri ada, tetapi tidak ada mantan anak atau mantan ayah untuk anaknya tidak ada. Itu adalah tetap itu pentingnya. Nah, kasus ini tadi kan sudah dibawa oleh ayahnya, ya tentu inilah saya kira pentingnya dikomunikasikan. Dan sekaligus juga
Mudah-mudahan pemirsa di kesempatan ini suaminya melihat kalau Mbak Salma ini ingin melihat anaknya, maka suaminya tidak boleh menghalangi. Jadi datang ke sana bukan melihat suaminya, tapi melihat anaknya. Yang anaknya masih memerlukan secara psikis bimbingan dan kemudian asuhan daripada ibunya. Jadi dalam konteks itu masih hak. Oke. Nah selama ini Mbak Salma sudah mencoba untuk kunjungin anak? Sempat kunjungin, tapi dari situ dia malah ngerebut anak saya kembali. Dan saat itu anak saya maunya sama saya, dipelukan saya. Nggak dikasih sama dia. Nggak dikasih sama dia. Berarti setelah itu untuk mencoba ketemu lagi nggak sama sekali nggak bisa ketemu sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang Nggak bisa. Oke, kalau seperti ini Pak Ustadz, apa yang harus dilakukan seorang ibu nih untuk bisa setidaknya bertemu dengan suaminya? Ke pengadilankah atau seperti apa nih Pak Ustadz? Kalau ini kan memang kan begini Mas, sebelum masuk ke hukum Mas Warid itu bisa diselesaikan tadi itu keluarga. Jadi hakimnya itu adalah hakim dari kedua keluarga. Keluarga Mbak Salma, keluarga dari pihak laki-laki suaminya. Ketika ini tidak ada kompromi, maka ada alternatif yang ketiga ke pengadilan. Ketika sudah dimediasi, di pengadilan pun tidak langsung diputuskan palunya, tetapi mediasi diajak untuk rujuk, diajak untuk berdamai, diajak untuk kompromi dengan keperluan anak tadi itu. Tapi ketika tidak ada, maka pengadilan akan memberikan keputusan. Dan keputusannya misalkan anak, apalagi ini misalkan ibu tidak ada persoalan-persoalan yang terkait dengan anak, misalkan kekerasan pada anak, penyimpangan dari ibunya untuk anaknya, maka diputuskan hak asuh anak pada istri misalkan sampai nanti usia remaja atau usia dewasa, maka suami harus merelakan. Dan yang kedua nanti sana juga akan dijelaskan suami masih memiliki hak misalkan menjenguk, diberikan hak menjenguk, itu juga diputuskan. Pengadilan itu sangat komprehensif sekali dalam memberikan keputusannya. Saya kira kalau ingin ditempuh tadi yang pertama tempuhlah keluarga tadi. Ketika ini tidak bisa ya alternatif yang kedua lah supaya hak-hak ini semuanya saling terpenuhi. Mbak Salma mendapatkan haknya, suaminya juga. Jadi masing-masing mendapatkan keadilan. Oke. Nah Mbak Salma, sekarang sikap suami gimana sama Mbak Salma? Masih sama cuek juga, cuek, kasar juga. Tapi katanya saya dengar tapi biar cuek begitu tetap mau ngajakin berhubungan tetap intim. Dia maksa ngajakin berhubungan. Terus apa yang dilakukan Mbak Salma? Mbak Salma melayaninya kah atau? Karena saya pikir kan itu kewajiban istri gitu. Oke, tapi kan pada saat itu Mbak Salma sudah ditalak 3. Ada alasan lain kenapa tetap mau melayani? Gimana? Demi anak. Demi anak. Biar juga. bisa ketemu sama Iya. anak. Ya Allah. Jadi gini, Mbak Salma juga perlu mendengar ini. Hak anak ingin bertemu anak itu hal yang berbeda dengan ketika Mbak Salma dengan suami ingin bertemu. Pertama harus diingat posisinya, suami sudah melakukan atau menjatuhkan talaknya. Ketika suami sudah menjatuhkan talaknya dan kemudian tidak melakukan ijab kabul atau rujuk, itu artinya adalah dinikahkan lagi. Jadi rujuknya itu begini Mas Warid, perlu juga diketahui para pemirsa. Jadi ketika misalkan seorang suami, saya talak kamu pertama ini, tapi dia nanti akan jatuh, istri itu kemudian pulang misalkan, tapi suami tiba-tiba misalkan, wah ini hujan deras, kemudian hujan berat, kemudian suami mau balik lagi, sebelum jatuh tempo salah satu guru tadi itu, maka suami boleh kembali lagi tanpa ijab dan kabul. Ketika itu namanya ketolak yang pertama tadi itu. Tapi ketika sudah ditalak tadi berkali-kali, sudah melampaui batas waktu tadi, dan tidak ada ijab kabul lagi, maka tidak dibolehkan. Maka hubungan suami istri yang semacam ini, itu namanya hubungan perzinahan dan diharamkan. Inilah yang saya kira kadang-kadang para pemirsa sekalian ini mendapat pelajaran untuk kita semuanya. Jadi untuk ini saya kira ini Mbak Salma perlu bertaubat dan suami juga, sekaligus juga difahamkan bahwa ini sudah tidak boleh alasan apapun. Misalkan wah dia punya anak di sana, tidak bisa. Anak itu hal yang berbeda, hubungan ini adalah yang berbeda, ada syarat dan rukun dan ketentuan dalam agama. Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau misalkan dia itu nggak ngakuin anaknya dari pas di dalam kandungan sampai dia lahir, dan sekarang dia malah ngambil anak saya gitu, apa itu hukumnya? Terus apa yang bakal Yang bikin dia nggak mengakui apa alasannya? Justru itu saya juga nggak tahu. Dia nggak ngakuin ya itu gara-gara golongan darah.
begitu dia lahir golongan darah berbeda karena udah dijelaskan sama dokter. Kalau misalkan golongan darah berbeda itu dia ada campuran darah. Kayak misalkan suami saya A, saya B, anak saya itu nggak mungkin A atau nggak B, pasti golongan darah O atau nggak AB campuran kayak gitu. Sampai dokter bilang katanya boleh silakan Bapak tes DNA. Mohon maaf ya saya tanya ya, Mbak Salma nggak ada melakukan hubungan dengan orang lain kan? Enggak. Nggak ada, oke. Ya, jadi gini Mas Fari, sederhana sesungguhnya. Jadi karena ini kan karena diawali dari tadi itu, hubungan di luar pernikahan. Kemudian akhirnya mengandung, tadi kita agak flashback sedikit. Kemudian terjadilah kemudian tidak pengakuan, itu kan bentuk dari seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Tapi biasanya orang ketika pada titik tertentu setelah sudah punya anak, dia akan merasa terpanggil. Oh dia anaknya, apalagi melihat anak kecil, siapapun orang itu menyukai dengan anak kecil, apalagi ini pernah merasa secara biologis yang pertama, kemudian setelah itu kemudian dinikahkan setelah menikah. Nah caranya bagaimana untuk menentukan ini? Saya kira tidak bisa, ego masing-masing silang pendapat, oh golongan darah saya begini, golongan kamu begini, anaknya begini. Medis yang akan bisa berbicara. Tidak selamanya suami misalkan golongannya B, istri golongan A, kemudian anak salah satu di antara tidak selamanya seperti itu, medis. Lah untuk exactly-nya, memastikannya ya memang tes DNA itu yang paling valid, tes DNA untuk memastikan masing-masing supaya tidak menggunakan argumentasi sepihak dari masing-masing. Tapi terlepas dari semuanya itu, ini memberikan pelajaran kepada kita, pentingnya kita kembali pada tuntunan agama. Kalau orang itu kembali pada tuntunan agama, maka agama akan membimbing pada kita. Dan agama itu sifatnya adalah menentramkan pada pemeluknya. Ketika pemeluknya tidak merasa tentram dengan agama, berarti ada sesuatu dalam praktek keberagaman yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Jadi Mbak Salma dan tadi suaminya kalau mau misalkan kembali, rujuklah. Tapi kalau tidak mau, ya harus melalui keputusan pengadilan agama supaya diputuskan hak asuh anak dan dan berikut hak dari Mbak Salma atas suami atau suami kewajiban kepada anak dan mantan istrinya. Nah Pak Ustadz, dari kasus yang dialami Mbak Salma ini kira-kira benang merahnya apa nih yang harus diambil dari pemirsa semua nih? Benang merahnya dari pelajaran untuk kita para pemirsa, terutama pada adik-adikku yang masih muda-mudi ini, dalam berpacaran kembalilah pada tuntunan agama. Sebab kalau pacaran itu dilampiaskan nafsu, maka kelak penyesalan-penyesalan yang akan terjadi, kasus demi kasus akan terjadi. Karena itu Islam hanya memberikan tuntunan, orang dibolehkan bertaaruf. Apa tujuan bertaaruf? Tujuan bertaaruf adalah saling mengenal antar masing-masing, tidak sampai mengenal secara biologis. Itu tidak dibolehkan dan itu adalah tindakan yang diharamkan. Yang kedua, pada para pemirsa sekalian, ketika sudah terjadi, ada yang sudah terjadi MBI married by accident, maka bertaubatlah, kembali kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah dan menyesali serta bangunlah rumah tangga dengan cara yang baik. Yang ketiga, para pemirsa sekalian, ketika ada kasus misalkan suami istri, kemudian maksud yang suami melakukan talak, maka harus berhati-hati. Suatu saat misalkan ternyata ujian itu berat, wah rindu pada istrinya, misalkan ingin bergumul lagi, kalau sudah melampaui batas masa talak tadi, dan tidak dilakukan rujuk ijab qabul lagi, maka hubungan itu namanya hubungan perzinaan yang tentu ini diharamkan. Yang keempat, ketika suami istri sudah bercerai, harus diingat ketika masih ada anak, maka anak ini adalah hak dan kewajiban masing-masing. Istri punya kewajiban dan hak kepada anak tadi, suaminya tadi, mantan berarti hubungan dengan istri, ayah daripada anak itu juga ada kewajiban dan ada haknya. Tidak ada mantan istri tapi tidak ada mantan anak. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas Sama-sama, pencerahannya. Mbak Salma, kita turut prihatin, tapi saya berharap Mbak Salma mohon ampun. Iya. Mulai dari sekarang bertobat, mudah-mudahan apa yang Mbak Salma inginkan semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Iya. Kecuali termasuk dengan ketemu dengan anak dan lain-lain. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.